Pengertian dan definisi dari VLSM sendiri atau Fixed Length Subnet Mask adalah teknik pembagian network yang mana setiap subnet memiliki ukuran subnet atau perfect yang sama. Sementara VLSM atau Variable Length Subnet Mask adalah teknik pembagian network yang mana setiap subnet memiliki ukuran subnet mask atau perfect yang berbeda. Untuk studi kasus kali ini, jika terdapat 5 unit bangunan di mana masing-masing bangunan tersebut mempunyai beberapa subnet di setiap jaringannya dengan tentuan sebagai berikut. Yang pertama, jaringan pertama dengan IP 192.168.0.0 perfect 18. Saya menggunakan metode FLSM. Yang kedua, bangunan 2 dengan IP 172.3.160 perfect 26. Saya juga menggunakan metode FLSM. Dan bangunan ketiga dengan IP 192.168.100.0 perfect 24 digunakan metode VLSM. Begitu juga dengan bangunan 4 dan 5. Dan kita di sini diminta agar masing-masing PC di setiap atau antar bangunan tersebut bisa saling terhubung dan komunikasi satu dengan yang lainnya. Untuk perhitungan, pada bagian bangunan pertama, IP pertama adalah 192.168.0.0 perfect 18. Untuk subnettingnya kita gunakan metode FLSM. Perfect 18 merupakan kelas B. Kemudian untuk bangunan kedua 172.3.160 perfect 26, kita juga menggunakan metode FLSM. Perfect yang digunakan adalah 26 untuk kelas C. Sementara itu untuk bangunan ketiga adalah 192.168.100.0 perfect 24. Untuk subnettingnya kita gunakan metode VLSM, di mana nanti setiap subnetnya itu perfectnya berbeda-beda. Ini ada perfect 26, 27, dan 28. Untuk bangunan keempat sama, untuk subnettingnya kita menggunakan metode VLSM. Begitu juga dengan bangunan kelima dengan IP 192.168.10.0 perfect 27. Untuk menentukan perfectnya diusahakan ada di atas perfect pokoknya. Ini perfect utamanya adalah 27, dan untuk subnetnya kita buat perfect 28, 29, 30. Dan jika dijumlahkan, kalau jumlah perfect utamanya 30, subnetnya ini jangan sampai lebih dari 30. Setelah melakukan perhitungan subnetting pada masing-masing jaringan yang ada di tiap bangunan serta alokasi jaringan penghubung untuk router dengan rangkuman tabel-tabel sebagai berikut. Di sini kita juga menentukan IP network start and broadcast dan netmark dari routernya. Jadi router nanti kita alokasikan IP tersendiri. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini saya menggunakan topologi tipe star. Saya membedakan atau mengklasifikasikan dua blok yang sebelah kiri ini dengan pendekatan FLSM yang terdiri dari dua jaringan. Ini bangunan kita lihat bangunan 1 dan bangunan 2. Sementara yang sebelah kanan kita menggunakan metode VLSM yang terdiri dari 3 jaringan, yang masing-masing jaringan untuk kesemuanya ini terdapat 3 subnet. Saya berikan contoh, masing-masing subnet terdiri dari 2 PC aja. Untuk langkah pertama, kita berikan dulu tiap-tiap PC ini IP address-nya. IP address itu kita dapat dari sini tadi, dari perhitungan yang kita dapatkan tadi. Ini untuk setting awal yang PC pertama, kita masuk ke desktop. Kemudian untuk IP address-nya di sini kan 192.168.0.1, kita isikan dari untuk awalnya itu 192.168.0.1.
karena untuk 192.168.01 ini nanti kita alokasikan untuk default gateway-nya, dan subnet masknya ini sesuai dengan subnet mask yang terdapat pada subnet pertama untuk jaringan pertama. Di sini dikarenakan semuanya memakai port 18, subnet masknya untuk ketiga subnet mask di satu jaringan ini sama 255.192.0. Dan untuk PC kedua langkahnya juga sama, kita masuk ke desktop dan IP configuration. Untuk IP address-nya setelah IP yang kedua tadi kan 192.168.0.2, ini diteruskan 192.168.0.03, subnetnya sama. Untuk default gateway-nya kita isikan yang address pertama tadi 192.168.0.1. Dua juga sama, kita isikan sesuai dengan yang ada di tabel tadi seperti ini. 192.168.64.1 kita mulai dari 64.2. Sementara untuk 192.168.64.1 nanti kita pakai di default gateway-nya. Ini switch ini kita ibaratkan sebagai subnetnya. Satu subnet itu satu switch. Kemudian kita isikan masing-masing PC ini sesuai dengan langkah-langkah di atas, mengacu pada tabel yang perhitungannya sudah kita dapatkan. Setelah kita lakukan pengisian IP address ke masing-masing PC, kita lalu beralih ke setting pada tiap-tiap routernya. Bagaimana agar tiap router ini bisa terhubung dengan beberapa subnet yang ada di dalam satu jaringan. Langkah awalnya adalah kita klik routernya, kemudian pilih tab config, ini menggunakan interface. Sebelumnya kita lihat dulu ini kabelnya mengarah ke yang ini 00, ini 010, kemudian yang ini 30. Kemudian kita lakukan konfigurasi interface-nya fastnet, fast ethernet 00, kita isikan subnet 192.168.0.1 karena mengarah ke subnet pertama. 192.168.0.1 merupakan gateway dari subnet pertama. Kemudian yang 1.0 merupakan gateway dari subnet yang kedua, 192.168.64.1. Begitu juga dengan yang mengarah ke switch ketiga ini, kita isikan IP address-nya 192.168.128.1, yang mana IP tersebut adalah gateway dari kedua PC ini. Kemudian kita lakukan langkah-langkah serupa kepada tiap router yang ada pada seluruh jaringan. Langkahnya sama. Setelah kita melakukan konfigurasi pada masing-masing router pada tiap jaringan, sekarang kita lakukan pengetesan terlebih dahulu sebelum lanjut ke tahap selanjutnya. Dari PC pertama ke PC kedua successful didelete, kemudian antar subnet pada satu jaringan valid, kita coba sekali lagi, sukses. Kemudian kita beri nama tiap masing-masing routernya. Lihat dulu kabelnya ini, dia untuk konektornya mengarah ke FA70, ini sama FA70 sama juga. Kemudian dari tabel ini kita lihat dimana kita tadi sudah menentukan IP address untuk masing-masing tiap routernya. Di sini ada untuk networknya 172.168.10.0. Untuk IP startnya 172.168.10.1 sampai 172.168.10.6. Saya menggunakan perfect 29 karena di sini dapat menampung IP dari 5 router ini. Untuk router pertama
berikan IP address 172.168.10.1. Untuk subnetnya kita ambil dari khusus untuk jaringan penghubungnya atau untuk jaringan routernya. Di sini subnetnya ada 255, 255, 255, 248 karena menggunakan perfect /29. Setelah kita isi, kita klik list on yang ada di pojok kanan atas dan kita lakukan terhadap semua router yang ada pada jaringan. Yang kedua kita berikan 172.168.10.2 subnetnya sama, lalu kita aktifkan on kan. Kemudian yang ketiga juga sama, kita berikan sesuai urutannya seperti ketiga subnetnya sama. Keempat internetnya 7 dan kelima ini 5, 48. Oke. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan menghubungkan tiap-tiap jaringan ini, jaringan 1, jaringan 2, 3, 4, dan 5 ini agar bisa saling berkomunikasi antar satu jaringan ke jaringan lainnya. Misalnya jaringan 1 ke jaringan 5, jaringan 1 ke jaringan 3, 1 ke 4, 1 ke 2. Misalnya dari PC 2 bisa berkomunikasi dengan PC yang berada di jaringan 4 dan sebagainya. Baik, untuk langkah awalnya kita masuk ke router, kita setting di routing statiknya, kemudian kita masuk ke network yang kedua. Ini kan dari router pertama, ini kan settingnya dari router pertama, kita akan add dari network keduanya. Di sini jaringan kedua. Untuk IP kedua ini ada 3 subnet. Networknya adalah yang pertama 172.168.6.0. Nah, untuk netmasknya dari netmask subnet pertama ini kebetulan sama /26 semua, jadi tesnya 255, 255. Nah, untuk next hubnya dari IP address router yang kedua, ini kita settingnya dari jaringan pertama, router pertama. Jadi ini agar bisa terhubung ke router kedua, kita masukkan IP address router yang kedua. Di sini IP address router keduanya adalah 172.168.0.2. Kemudian kita add. Berikutnya untuk subnet yang kedua juga kita add. Di sini networknya adalah 664. Subnetnya sama, network yang dilaluinya sama. Untuk router yang jaringan kedua, add lagi. Dan yang ketiga 128, subnet yang ketiga 128. Netmasknya sama, networknya atau perantara routernya sama penghubungnya, kita add. Selanjutnya kita ke untuk jaringan ketiga ini subnet pertamanya adalah 192.168.100.6. Untuk subnet masknya kita lihat per subnet ini, karena ini menggunakan metode VLSM, jadi tiap perfectnya itu berbeda, sehingga subnet masknya pasti berbeda. Di sini untuk subnet pertama 225, 2255, 255, 192. Nah, next hubnya ini adalah router yang di jaringan ketiga. IP address jaringan ketiga adalah .3. Oke, kita add. Kemudian yang kedua subnet masknya 224. Kemudian ini sama. Kemudian untuk subnet yang ketiga adalah 96. Kemudian subnet masknya 240.
next step-nya masih sama menggunakan router pada jaringan ketiga 10.3. Selanjutnya ke jaringan keempat, kita add semua network tiap-tiap soketnya. Langkahnya sama. Untuk soketnya, untuk networknya kita menggunakan network yang berada di tiap sokет tersebut. Di kelima jaringan ini kita add ke router ini, kita lakukan langkah untuk router kedua sama, kita masukkan di IP static, kita add satu persatu tiap jaringannya, tiap subnet yang berada di tiap-tiap jaringan. Nah, setelah kelima router ini kita setting di routing statiknya, sekarang kita lakukan pengujian apakah dari masing-masing PC ini, misalnya PC pada jaringan ke-1 bisa berkomunikasi dengan PC yang berada di jaringan kelima. Untuk pengetesan kita bisa lakukan dengan dua cara. Yang pertama, kita lakukan dengan di sini klik yang icon envelope ini. Selanjutnya kita akan coba PC di satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Sukses. Atau dengan cara yang kedua bisa kita lakukan dengan habis ada satu PC, klik di stop, kemudian pilih command prompt, kemudian ping ke, misalnya di sini kita pilih ke jaringan kelima. Di sini salah satu IP address PC-nya adalah 192.169.10.3. Enter. Nah, sudah ada reply, berarti sudah tersambung dari jaringan 2 ke jaringan 5. Kemudian sekali lagi kita lakukan pengetesan dari jaringan 2 ke jaringan ketiga. Di sini kita ketikkan ping 192.168.100.98. Baik, sudah ada replay, berarti sudah tersambung, sehingga dari masing-masing PC dari tiap-tiap jaringan sudah bisa berkomunikasi antara PC satu dengan PC yang lainnya. Cukup sekian pemaparan materi tentang FLSM dan VLSM dari saya. Mudah-mudahan mudah dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi atau penyajiannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi